Jadwal pendaftaran pasangan calon Gubernur Sumatera Utara dan Wakil sudah semakin dekat. Tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 itulah ketetapan KPU Provinsi Sumatera Utara, atau sekitar 3 minggu lagi waktu tersisa bagi setiap pasangan calon untuk mempersiapkan diri, terlebih lagi bagi partai pengusung untuk pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan kursi GUPSU 2024. Untuk 7 partai politik, yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, dan PKS sudah punya kepastian mendukung Bobi Arif Nasution yang masih berstatus Wali Kota Medan dan juga menantu Presiden RI Jokowi. Yang masih menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang bakal menjadi pesaing dari Bobi Nasution. Apakah memang pasangan Bobi dan Surya akan menghadapi kotak kosong pada hari pemilihan atau bukan? Karena sampai sekarang hampir semua partai politik yang punya kursi di DPRD Sumut sudah merapat dan dipegang oleh Bobi yang berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan yang sudah karatan sebagai kader Golkar. Sekarang hanya satu partai politik lagi yang sangat ditunggu, yang bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi dengan partai lain karena punya 21 kursi di DPRD Sumut hasil pemilu Februari 2024. Itulah Partai PDI Perjuangan yang sampai saat ini Sabtu 3 Agustus 2024 masih tetap bertahan untuk belum bersedia secara pasti mengumumkan siapa pasangan calon GUPSU dan wakil GUPSU yang akan didaftarkan ke KPU Sumut dan sekaligus siap bertarung pada pemilihan GUPSU dan wakil GUPSU November 2024. Kalau membaca jadwal dari KPU, maka 24 sampai 26 Agustus 2024 adalah masa persiapan baik oleh partai pengusung atau oleh pasangan calon yang diusung partai pendukung. Sementara 27 sampai 29 Agustus 2024 adalah jadwal pendaftaran masing-masing pasangan calon. Jadi boleh disebut tinggal 3 minggu lagi menjelang hari sebagai persiapan berbagai persyaratan untuk mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut. Sementara Partai PDIP yang punya 21 kursi di DPRD Sumatera Utara yang bisa mengusung sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain masih belum memberikan kepastian siapa yang pasangan yang akan diusung sebagai calon GUPSU dan wakil. Nampaknya tarik-menarik untuk menentukan pasangan calon GUPSU dan wakil oleh PDIP sudah terbaca jelas. Sejak dari awal berbagai nama diunggulkan, namun tak satu pun yang pasti. Sejumlah nama yang diunggulkan juga telah melalui proses pendaftaran di DPD PDIP Sumut. Namun kepastian atau keputusan mesti dari DPP PDIP Pusat, sehingga PDIP daerah tak bisa bilang apa-apa, hanya terbatas menerima pendaftaran bakal calon untuk GUPSU ataupun wakil, tetapi keputusan tetap pada PDIP Pusat. Terakhir muncul nama Jenderal Andika Perkasa yang mantan Panglima TNI yang dipasangkan dengan Barry Simarongkir. Namun akhirnya juga seperti bergeser lagi. Terakhir muncul nama Edi Rahmayadi yang mantan Gubernur Sumatera Utara, namun juga masih simpang siur kepastiannya karena yang diterima Edi Rahmayadi dalam pengakuannya adalah rekomendasi biasa dan bukan B1 KWK yang akan dibawa sebagai persyaratan untuk mendaftar ke KPU Sumut.
Berita terakhir kita peroleh bahwa Andika Perkasa batal untuk calon Gubsu dan dialihkan untuk calon Gubernur Jawa Tengah, dan penggantinya adalah Edi Rahmayadi, mantan Gubsu dan juga mantan Pangkostrat. Malah masih menurut pengakuan Edi Rahmayadi, pihak PDIP masih meminta dirinya untuk mencari wakil, dan sampai sekarang belum terungkap jelas siapa nama yang akan disodorkan Edi Rahmayadi ke PDIP Pusat. Bagaimanapun, kalangan pendukung ataupun simpatisan PDIP di Sumatera Utara berharap agar tidak terjadi atau terulang lagi seperti apa yang terjadi pada pemilihan Gubsu dan Wakil Gubsu tahun 2008 yang semula sangat diunggulkan Rudolf Pardede yang akan dicalonkan PDIP. Ternyata pada detik-detik akhir hari penutupan pendaftaran pencalonan yang muncul adalah nama Tri Tamtomo yang berpasangan dengan Beni Pasaribu yang berhasil meraih suara terbanyak waktu itu, dan sekaligus duduk sebagai Gubsu dan wakil adalah Samsul Arifin dan Gatot Pujuk Nugroho. Sementara Tri Tamtomo dan Beni Pasaribu sebagai wakilnya mesti siap menerima kekalahan karena kurang jumlah suara pemilih. Bagi Bobi, jika benar Andika batal dicalonkan PDIP untuk calon Gubsu dan digantikan oleh Edi Rahmayadi, maka persaingan Bobi meraih kemenangan untuk menduduki kursi Gubsu akan semakin ketat. Akan jauh berbeda jika Andika Perkasa yang dicalonkan PDIP. Bobi boleh disebut akan bisa melenggang mulus untuk meraih suara mayoritas pada pemilihan Gubsu dan wakil. Dan tidak demikian jika Bobi berhadapan dengan Edi Rahmayadi yang juga masih belum ada kepastian siapa bakal wakilnya, terlepas dari ada atau belumnya diperoleh wakil. Sementara kepastian untuk calon tetap dari PDIP sudah harga mati atau keputusan akhir. Umpamanya, Bobi jelas punya perhitungan dan taktik dan strategi dalam menghadapi Edi Rahmayadi yang dicalonkan PDIP yang seperti bermain tunggal. Alasannya adalah Edi Rahmayadi sudah mantan Gubsu yang seluruh daerah Sumatera Utara dikuasainya, dan juga lapisan masyarakat Sumatera Utara sudah mengenal namanya pada masa dia berkuasa. Sementara Bobi Nasution hanya pada tingkat Kota Medan, meski dia itu adalah menantu yang mulia Presiden RI Jokowi. Itu pun dilihat dari kacamata politik sekarang. Namun perubahan peta politik itu bukan tidak mungkin bisa berubah, sehingga antara Bobi Nasution yang sudah dipastikan akan maju sebagai calon Gubsu bersama Surya sebagai wakilnya akan bertarung ketat dengan pasangan calon dari PDIP. Apalagi jika Edi Rahmayadi sudah keputusan akhir dari PDIP untuk diusung sebagai calon Gubsu dan wakilnya yang masih belum terungkap jelas namun punya nama dan nama populer, maka semakin seru dan ketatlah pesta demokrasi dalam memperebutkan kursi Gubsu dan wakil Gubernur Sumatera Utara antara dua pasang calon. Bagaimanapun, kita berharap PDIP Pusat segera menetapkan secara pasti siapa pasangan calon Gubsu dan wakil yang akan diusung. Dan bagaimanapun, harapan semua orang, terutama yang kader simpatisan PDIP, pasangan calon dan dari partai berlambang banteng ini mesti sosok calon yang punya nilai jual dan nilai saing yang bisa memenangkan pemilihan 23 November 2024. Karena juga di kubu Bobi Nasution yang berpasangan dengan Surya dari Kadel Golkar juga tidak mau kalah walau yang dihadapi mantan Gubsu sekalipun.
karena pertarungan Bobi dengan Edi Rahmayadi sama seperti pertarungan Golkar dengan PDIP yang hanya satu kursi plus minus di DPRD Sumatera Utara, atau tepatnya 22 berbanding 21. Selamat pesta demokrasi, semoga terpilih pimpinan kita yang terbaik dari yang terbaik.